Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Halo. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, sore ini kita semua dapat berkumpul untuk bersekutu bersama-sama secara online, tentunya dalam keadaan yang sehat, juga bersukacita. Tema persekutuan hari ini adalah dimampukan untuk terus menjadi berkat yang akan dilayani oleh Bapak Budi. Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih atas waktu dan kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami boleh hadir di dalam persekutuan online wilayah 1 GKI Pengadilan Bogor. Tuhan, sebentar kami mau memulai persekutuan ini, kiranya Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir, dan kiranya Tuhan juga yang berkati setiap gadget dan jaringan atau sinyal yang kami gunakan, Tuhan, agar persekutuan ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati Bapak Budi yang akan melayani dalam persekutuan ini, agar setiap apa yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan juga yang membuka hati, pikiran setiap kami, agar firman-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 281, Tiap Orang Harus Tahu.
Ya, Bapak Ibu, saat ini yang mau kesaksian atau yang mau sharing pengalaman atau kebaikan Tuhan, dipersilakan. Adakah yang mau berbagi cerita, berbagi berkat mungkin? Nggak ada ya? Belum belum dapat berkat ya yang seminggu ini. Kalau misalnya nggak ada, kita boleh next aja. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita naikkan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Bapak Budi boleh doa pelayanan. Baik, Ibu Bapak sekalian, selamat sore, selamat ketemu di dalam persekutuan wilayah. Kita akan belajar bersama-sama ya, kita bukan satu arah, kita belajar saling memberi satu dengan yang lain. Tapi sebelumnya, baiklah kita bertunduk kepala supaya kita bisa berdoa, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang barusan kami nyanyikan, kami memohon kepadamu supaya Engkau menyentuh hati kami, supaya apa yang Engkau firmankan boleh mengena ke dalam hati kami. Tapi juga kami berdoa supaya Roh Kudus juga yang memberikan pengertian, supaya kami mengerti apa maksud-Mu, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena Engkau yang memberikannya segala sesuatu. Ajar kami satu dengan yang lain untuk saling memperhatikan, saling mengerti, supaya kami boleh bersekutu karena dipersatukan oleh Engkau saja. Tuhan, kami sedia saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah, berikanlah hikmat bagi saya sendiri yang akan membawakan, biarlah hikmat ini yang daripada Engkau saja. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari, dan kami siap memulainya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, pembacaan firman Tuhan seperti yang dilihat di slide di sini adalah diambil dari Galatia 3 ayat 7 hingga ke 9, hanya 3 ayat. Saya akan bacakan di sini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dalam iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Izinkan saya bisa slide share ya. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik, renungan kita, tema kita pada, kok nggak bisa slideshow sih? Tema kita pada sore hari ini yang diberikan oleh Majelis Jemaat adalah dimampukan terus untuk menjadi berkat. Kita akan belajar bersama-sama dari Galatia 3 ayat 7 sampai 9 tadi. Kita dimintakan terus untuk menjadi berkat. Berkat yang kita terima nanti kita bicarakan bahwa berkat yang akan kita pelajari bukan hanya berkat dalam arti misalnya fisik ya, entah saya mengumpulkan kekayaan itu menjadi berkat. Seringkali banyak orang-orang yang berpikir bahwa berkat itu orang Kristen itu akan selalu diberkatin, dan itu berkatnya dalam berupa kekayaan, dalam berupa kedudukan yang lahiriah. Padahal nanti kita belajar bahwa berkat ini tidak hanya di dalam materi atau kekayaan, tetapi blessing ini yang sebelah kanan bahwa dari kitab Bilangan, berkat juga kadang-kadang tidak diukur dari segi fisik. Jadi kalau kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam hidup, di dalam berserta dengan Tuhan, itu juga bisa menjadi berkat. Baik, tujuan daripada persekutuan wilayah itu kita akan mempelajari bahwa kita semua mampu memahami keberadaannya di tengah segala situasi untuk menjadi penyalur berkat. Jadi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan mampu untuk memahami bahwa kita itu diminta menjadi saluran berkat.
umat juga kita akan berbicara bahwa untuk menjadi penyalur berkat ini kita harus menerapkan iman kepada Tuhan. Agar kita mampu menjadi saluran berkat, maka iman harus dimiliki oleh setiap orang Kristen sama kita sendiri. Tergantung seberapa besar iman yang kita punyai. Gitu. Nah, kita harus mengingat bahwa kalau kita fokusnya hanya berkat-berkat saja, kadang-kadang menjadi orang Kristen disebutkan teologi sukses, bahwa orang yang diberkati itu adalah yang sukses. Tetapi kalau di pihak lain, menjadi berkat pun kalau kita menerima ketenangan hidup, tadi yang saya katakan bukan dari segi fisik, itu juga menjadi berkat Tuhan. Kita mesti melihat bahwa berkat Tuhan ini sangat luar biasa, tidak terbatas kepada hanya kekayaan. Nah, tantangan di dalam hidup orang Kristen, ini bukan hanya orang Kristen sebenarnya, termasuk orang Kristen di dalamnya, bahwa kita akan menghadapi berbagai persoalan di dalam keluarga atau di dalam yang hidup sendiri, banyak mengalami persoalan ekonomi. Kalau kita lihat di keluarga, di persekutuan wilayah misalnya, kadang-kadang ada teman-teman kita yang bergumul secara ekonomi. Loh, bagaimana saya bilangkan orang itu bisa menghidupin setelah kerja pun hanya serabutan, tetapi harus menghidupin orang tuanya, ada mertuanya, kadang-kadang ada tantenya yang masih merongrong, itu banyak dikeluhkan kayak gitu. Itu persoalan yang dihadapin dari orang-orang hidup, tidak hanya orang-orang bukan Kristen, tetapi juga orang Kristen. Kita juga mengalami persoalan rumah tangga. Banyak sekali di rumah tangga yang cerai-berai. Kita dengar bagaimana kehidupan orang Kristen bercerai dengan pasangannya. Kadang-kadang bukan hanya masalah dari rumah tangga dengan pasangan. Kadang-kadang anak-anak. Kita dengar anak-anak sampai nggak mau bicara dengan orang bapaknya katanya. Karena bapaknya itu tidak bisa diajak ngomong. Sehingga kadang-kadang ada yang melarikan daripada rumah tangganya kayak gitu. Tidak hanya di rumah tangga dimensinya. Kadang-kadang persoalan di tempat kerja. Bagi yang kita kerja, bagaimana pergumulan di dalam kerja bukan gara-gara sibuk saja, tetapi juga di dalam lingkungan kita kerja, kadang-kadang menghadapi tantangan sendiri dari orang-orang lain kayak gitu. Kadang-kadang bukan hanya orang-orang swasta ya, saya pengalaman di pemerintahan juga di dalam pekerjaan, seringkali menghadapi tantangan di dalam pekerjaan. Karena kita sebagai orang minoritas dan sebagian di lingkungan yang mayoritas, kadang-kadang juga perebutan kekuasaan dan sebagainya. Nah, orang Kristen juga menghadapi persoalan di masa depannya. Banyak keluarga yang meragukan bagaimana kondisi anak-anak saya katanya. Salah satu bekas sopir saya sampai bingung, anaknya disuruh sekolah nggak mau, baru lulusan SD, udah itu nggak mau sekolah, di rumah saja dan sebagainya. Disuruh ini nggak mau. Jadi bagaimana gitu masa depan anak-anak tersebut? Kadang-kadang saya miris kalau ngelihat lingkungan dan sebagainya di Indonesia ini, banyak sekali persoalan masa depan di Indonesia ini. Saya bilangkan ini gimana anak-anak generasi kita masa depannya? Apakah bisa menyelesaikan daripada persoalan bangsa yang makin ruwet di Indonesia ini, makin banyak. Masa depan pun tidak hanya dialami daripada keluarga. Kalau saya lihat misalnya Indonesia kemarin berbicara mengenai pertanian, kebetulan saya orang pertanian. Pertanian ini, petani-petani yang ada di desa, mungkin dalam satu generasi akan hilang. Anak-anaknya nggak ada yang mau jadi petani. Nggak ada yang bisa untuk nyangkul pun barangkali udah nggak kuat, dan sebagainya. Nah terus pertanian masa depannya gimana? Bagaimana kita bisa berkelanjutan gitu sebagai pertanian di Indonesia untuk kasih makan yang sebanyak 275 juta orang dan akan berkembang terus. Pemerintah meributkan ini kita impor bahan pangan katanya. Ya karena pertaniannya sendiri tidak berkembang kayak gitu. Saya menyaksikan masa depan ini bagaimana gitu untuk kasih makan orang Indonesia. Persoalan pendidikan, kalau kita lihat pendidikan di Indonesia, bagaimana ngedidik di universitas terhadap mahasiswanya ketika terjun setelah didik tidak tahu apa-apa gitu. Malah ada anaknya pembantu saya sekolah sampai lulus SMP. Loh, kok baca aja masih kesulitan? Oh, gimana ini pendidikan di Indonesia? Saya bilang kan.
Memang ada pendidikan orang-orang misalnya kayak BPK Penabur di Jakarta yang hebat-hebat, tetapi gap-nya di dalam pendidikan ini antara yang bagus sama yang buruk itu jauh sekali di Indonesia. Inilah tantangan-tantangan hidup, bukan hanya di dalam keluarga dengan manusianya, tetapi juga masalah lingkungan misalnya, tantangan hidup misalnya. Lingkungan kita yang makin panas, kadang-kadang demam berdarah makin banyak kayak gitu. Nah, inilah yang dihadapin tidak hanya orang-orang yang bukan Kristen, tetapi orang Kristen juga harus menghadapi hal-hal demikian. Kayak gitu. Jadi, tapi ada yang menarik yang disampaikan di sini di dalam slide bahwa tantangan di hidup ini apakah akan menjadi worry kepada kita, akan menjadi ketakutan bagi kita gitu. Ada orang takut di dalam hidupnya masa depannya, di dalam keluarga, ada. Tetapi sebagai orang Kristen, kita jangan sampai takut gitu menghadapi tantangan kehidupan ini. Karena apa? Justru Tuhan itu menjadikan kita saluran berkat untuk menemukan katanya di dalam kehidupan kita sekarang ini ada hal-hal sendiri yang kita harus akan maju gitu setelah menemukan. Tantangan itu digunakan sebagai media tempat di mana kita menemukan kehidupan-kehidupan lain yang bisa diberikan kepada orang lain juga. Ini menarik bagi orang Kristen gitu. Orang Kristen makanya tadi kita bicara menjadi saluran berkat. Kita menjadi sulit, tetapi bisa nggak kita menemukan di dalam kesulitan kita, kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Nah, inilah tantangan bagi orang Kristen yang kita lihat. Jadi bukan terperangkap dengan ketakutannya, tetapi bagaimana kita menemukan, kita bisa menjadi berkat, menemukan sesuatu di dalam pergumulan ini. Bisa nggak? Nah, saya menghimbau kepada teman-teman untuk merenung gitu di dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen ketika kita berhubungan dengan Tuhan misalnya pagi hari ketika membaca firman Tuhan berhubungan berdoa bisa nggak kita merenungkan perjalanan hidup kita mana menjadikan tantangan mana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain bahwa di tengah tantangan kita masih tetap menjadi berkat nggak mudah terus terang itu tetapi saya hanya menantang kepada kita semua orang Kristen untuk menemukannya di dalam perjalanan hidup ini. Banyak hambatan terus terang aja untuk menjadi berkat. Orang kita aja susah katanya bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Oh, tiap orang berjibaku. Kadang-kadang masing-masing orang, tiap-tiap orang berjibaku di dalam persoalan hidupnya. Bagaimana saya akan memperhatikan orang lain, sedangkan memperhatikan saya saja sudah nggak cukup misalnya kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di dalam kita hambatan menjadi berkat. Padahal orang Kristen tetap dituntut menjadi berkat. Jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri kayak gitu. Orang Kristen diciptakan sebagai makhluk yang sosial, yang dimintakan dengan misi untuk mengasihi sesama kita gitu. Sesama orang bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya keluarga, bukan hanya gereja, malah sampai seluruh masyarakat kita harus memberikan pencerahan, membawakan lilin, membawakan daripada terang kepada mereka gitu. Janganlah kita menjadikan hambatan gara-gara terperangkap hanya egois. Banyak orang kita hanya egois mikirkan diri sendiri. Malah kepada gereja pun apa yang bisa gereja berikan buat saya katanya. Saya butuh ini di dalam gereja. Bukan, justru bergereja itu kebalikannya, Pak. Berapa yang kita bisa kontribusi kepada gereja dari diri kita sendiri. Karena maju mundurnya suatu gereja, terus terang aja kalau kita lihat, dipelajari dulu, itu tergantung daripada anggotanya. Jadi anggotanya yang memberikan sesuatu kepada gereja, sehingga gereja menjadi berkembang. Nah, kemudian takut masa depan. Apakah kita sebagai orang Kristen seringkali diperangkap dengan takut masa depan? Saya bilang kan, masa depan, oh masa depan anak, masa depan keluarga, biarlah berjalan. Kita yakini bahwa Tuhan itu akan tetap berserta kita, itu janjinya. Tuhan tetap akan berserta kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan gitu? Tuhan sudah menjanjikan dan Tuhan itu adalah setia. Jadi kita seharusnya jangan takut gitu kepada masa depan. Nggak pernah takut gitu. Bahwa kita menghadapi masalah, iya, kadang-kadang sulit, iya. Tetapi jangan takut menghadapi masa depan. Nah, kita juga harus aktif di dalam kehidupan. Tadi, bukan hanya kehidupan di dalam keluarga, kita harus aktif memperhatikan keluarga, tetapi juga kehidupan bergereja. Kita harus aktif memberikan sesuatu di dalam gereja.
Karena gereja itu adalah perkumpulan orang-orang percaya yang mempunyai misi. Kita ingat misi gereja ada 3, ada persekutuan, ada pelayanan, ada kesaksian. Kita melakukan persekutuan kayak persuan wilayah. Kita melakukan pelayanan, memberikan juga kepada yang lain. Sama memberikan kesaksian supaya orang bisa datang kepada ikut dengan kita gitu. Nah ini adalah jangan lupa bahwa kita harus aktif di dalam perkembangan ini. Jadi kalau kita tidak bisa aktif di dalam gereja, bagaimana yang lain gitu. Padahal kita harus mengundang kepada mereka supaya bisa aktif di dalam kehidupan, di dalam bergereja. Karena itu adalah panggilan Tuhan. Jadi saya hanya katakan bahwa di dalam kesulitan yang hadapi di dalam hidup, selalu ada blessing, ada berkat daripada Tuhan. Bagaimana kita menemukannya? Yang paling penting ini. Bahwa di dalam segala kesulitan ada berkat Tuhan. Kita harus meyakini bagaimana kita menemukannya kalau kita tidak pernah merenungkannya bagi saya. Bagaimana kita merenungkannya bersama Tuhan sehingga kita bisa mendapatkan berkat yang daripada Dia. Kita akan belajar dari Abraham. Kalau dari Galatia 3 ayat 7 sampai 9 yang kita baca, itu kita mengikuti teladan iman Abraham. Imannya yang sangat kuat. Apa? Dia taat melangkah meskipun banyak persoalan. Abraham, persoalan dengan keluarganya, persoalan umur yang dijanjikan Tuhan akan diberkati, anak-anaknya menjadi banyak seperti bintang, tetapi sampai tua belum punya anak waktu itu misalnya. Jadi itu yang terjadi, banyak persoalan yang hadapi. Istrinya menjadi 2 karena yang satunya katanya nggak mempunyai anak, akhirnya diambil dah daripada pembantunya. Jadi, tetapi Abraham mempunyai iman yang tetap melangkah meskipun banyak persoalan. Itu yang kita pelajari. Berani menyerahkan yang berharga dalam hidupnya. Kita ingat ketika Abraham disuruhkan menyerahkan anaknya. Anaknya cuma 1 yang lahir di masa tuanya, tetapi Tuhan memintakan diserahkan. Dan dia jalanin hidup ini kayak gitu. Yang berharga itu adalah anaknya yang dijanjikan, tetapi diminta diserahkan, dijalanin. Itulah iman yang disebut iman yang kuat bagi seseorang, itu adalah mampu menyerahkan yang berharga di dalam hidupnya untuk Tuhan kayak gitu. Apakah kita, pertanyaannya, mampu menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan gitu dalam menghadapi kehidupan ini? Nah inilah, silakan direnungkan. Dia tidak memiliki untung rugi. Abraham kan tidak memikirkan untung rugi. Nah kita di dalam dunia yang makin hedonis sekarang ini, makin komersil, kadang-kadang banyak sekali memperhitungkan untung rugi. Kalau saya memberikan gereja, untungnya apa ya kayak gitu. Tidak memperhitungkan rugi, tetapi kita hanya memberikan gitu, dimintakan. Nah Paulus mengajak orang untuk hidup di dalam iman. Apa sih iman? Iman kan kadang-kadang melihat sesuatu, kita mempercayai sesuatu yang kadang-kadang tidak kelihatan gitu. Untuk masa depan, untuk apa? Inilah iman. Tetapi iman sendiri dinyatakan bagaimana gitu. Rasul Paulus itu. Iman itu adalah sebagai modal untuk kita melangkah. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu, besok mau ngapain? Mau pergi ke sana, kita mau melangkah kalau kita punya iman. Kalau kita tidak punya iman kan sering ada ragu-ragu. Kita takut, tidak mau melangkah kayak gitu. Iman juga menolong kita untuk menghadapi ketakutan. Tadi sarankan ketakutan dalam hidup, bagi orang Kristen tidak ada yang takut gitu. Jadilah kehidupan karena yakin bahwa kita punya Tuhan yang menjanjikan kita untuk beserta kepada Dia itu. Tuhan beserta dengan kita. Iman juga akan menuntun dengan keyakinan, keberanian. Banyak orang yang takut melangkah kadang-kadang. Saya punya dosen dulu di IPB, kadang-kadang dia bingung katanya mau melangkah gimana? Apakah saya mau mengadakan penelitian sampai di Antartika atau tidak? Kadang-kadang belum mampu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mencari kehendak Tuhan nggak ketemu katanya. Tapi kadang-kadang kita harus melangkah sendiri. Nah inilah langkah kita adalah jalanin sebagai orang Kristen. Meskipun belum tahu kehendak Tuhan, tapi kita yakin kita melangkah dengan iman. Nggak mudah, tapi Anda harus melatih di dalam kehidupan ini. Iman itu apa? Taking the first step, even when you don't see the whole staircase. Jadi ini ucapan dari Martin Luther King. Iman itu melangkahlah dalam tahap langkah pertama langsung kayak gitu, meskipun tangganya itu mau kemana kita tidak tahu. Nah inilah pada iman. Jadi kita harus belajar untuk meyakinin bahwa hidup kita mempunyai iman di dalam Tuhan.
Jadi mengapa iman? Iman kepada Tuhan buat kita tidak lagi memikirkan diri sendiri. Tadi dimintakan supaya kita jangan egois. Iman juga menuntun kita untuk terus melangkah di dalam pergumulan, di dalam persoalan di dalam hidup. Iman juga bukan untuk berkarya dan di dalam meskipun tidak berdaya, bisakah kita bisa berkarya? Nah, inilah yang disebut menjadi berkat. Ketika kita bisa mempunyai iman dan kita bisa memberikan berkat kepada orang lain. Berkat yang kita terima, bisa nggak kita merenung apa yang kita terima dari Tuhan dan bisa memberkati orang lain? Apakah Anda punya kekayaan? Andakah punya uang? Apakah bukan hanya itu? Anda punya kemampuan? Bisa nggak diberikan kepada orang lain juga? Atau hanya dipakai untuk diri saya sendiri? Tidak hanya itu, bagi seorang ibu rumah tangga, pernah saya ceritakan bahwa kadang-kadang punya kemampuan untuk mendengar. Jadi ketika ada orang ngeluh, hanya mendengar pun, dia sudah bisa memberikan berkat pada orang yang mengeluh tersebut. Misalnya, ada orang yang terbeban, berceritakan, kita mendengarkan, hanya mendengarkan, tapi bisa menjadikan saluran berkat bagi orang lain. Coba dicari dimensi kehidupan ini, bukan hanya daripada kekayaan atau kedudukan, bukan hanya keterampilan, waktu kadang-kadang. Bisa nggak kita? Setiap orang diberikan waktu kayak gitu. Apakah kita akan sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak bisa mempunyai waktu untuk memberikan berkat bagi orang lain? Ini tantangannya di dalam kehidupan orang Kristen. Ini salah, Yakobus mestinya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman bagi Rasul Paulus dikatakan, tunjukkanlah imanmu dengan perbuatanmu. Kalau tidak ditunjukkan hanya omong saja, hanya percaya saya, tidak. Tetapi iman itu dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau kita punya iman kepada Kristus, kita bisa menjadi berkat. Apa yang kita punyai dari Tuhan itu bisa disalurkan kepada orang lain dengan tindakan nyata, bukan hanya ucapan. Jadi pesan saya sebelum mengakhiri barangkali dari renungan kita, agar kita terus menjadi berkat, milikilah iman kepada Tuhan agar mampu terus melangkah. Jangan takut menghadapi masa depan. Yang kedua, pergumulan yang kita hadapin di dalam kehidupan bukan alasan untuk menunda kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oh, saya lagi sulit dan sebagainya, tidak bisa memberikan kepada orang lain. Tidak. Coba pikirkan apa yang Anda bisa berikan, yang Anda punyai saat ini. Kayak gitu. Yang ketiga, berjuang dan bergumul bersama, bukan untuk menjadi berkat di dalam bagi kehidupan. Jadi berjuang dan bergumul bersama di dalam wilayah. Pertama, pribadi sendiri berjuang dan bergumul bersama Tuhan. Kemudian berjuang bersama bergumul di dalam wilayah barangkali. Berjuang berkumpul di dalam gereja, di dalam perkumpulan orang saya, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan. Bisa nggak kita berjuang dan tetap fokusnya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Silakan dijalani, nggak mudah, tetapi kalau Anda tidak memulainya, Tuhan tidak akan membimbing nantinya. Tapi ketika kita mulai langkah, nanti Tuhan memberikan jalan. Itu keyakinan iman bagi orang percaya untuk mau melangkah, meskipun kadang-kadang tidak tahu, meskipun kita menghadapi tantangan yang cukup banyak di dalam kehidupan. Coba pikirkan apa yang berkat yang kita punyai yang bisa diberikan kepada orang lain. Baik, saya akhiri renungan kita. Saya pengen dengerin sebenarnya adalah tadi persekutuan ini adalah menjadi sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan, bukan hanya satu arah dari saya, tetapi saya juga bisa belajar dari ibu bapak sekalian di dalam kehidupan ini. Adakah, pertanyaannya misalnya, adakah kesulitan yang Anda hidup atau pengalaman yang ternyata Anda bisa memberi berkat pada orang lain, misalnya, dalam kehidupan ini? Bisa di-sharingkan nggak? Meskipun dalam keadaan sulit, tetapi Anda menjadi berkat bagi orang lain. Ada nggak? Silakan, bagi yang mau sharing. Saya mungkin pengen dengar, ini dominannya kok banyak perempuan ya di wilayah satu ini. Aha. Mungkin Bu Nesya, bagaimana nih ceritanya? Pengalaman kehidupannya untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Silakan Bu, bisa dicerita. Di-unmute dulu, Bu.
pengalaman berbagi berkat, banyak sih Pak, cuma yang baru-baru ini aja ya Pak. Jadi yang baru-baru ini terjadi bulan lalu, kan abang ipar saya, suami dari kakak saya, sakit. Jadi sakitnya ini sejak awal tahun. Jadi udah bolak-balik masuk rumah sakit. Ya saya dan kami sekeluarga hanya bisa mendoakan saja begitu. Jadi jadi suami kakak saya ini sakit kelenjar getah bening begitu. Dia di Jakarta, terus pada waktu yang bulan lalu itu tanggal berapa saya lupa. Waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi Sabtu pagi itu saya berdoa, pagi memang saat teduh begitu, ya nggak tahu untuk ke rumah sakit. Memang kakak saya dan suaminya ini beriman untuk sembuh dari sakitnya ini, dan dia juga kena kanker, jadi optimis sekali untuk sembuh gitu. Mereka beriman seperti itu, tapi saya nggak tahu ya gimana, dan digerakkan Tuhan untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat suami kakak ipar saya itu, dan ternyata memang sudah parah sekali. Karena selama ini kan memang kami cuma bisa video call, nggak bisa datang langsung karena udah kayak di ruang isolasi begitu. Jadi waktu itu memang sebetulnya harusnya nggak boleh masuk, cuma mungkin apa karena saya sendiri atau memang campur tangan Tuhan, saya nggak tahu. Saya bisa masuk ke tempat abang ipar saya itu. Di situ akhirnya saya berdoa meneguhkan kakak saya itu dan suaminya, dan mengatakan sharing firman Tuhan, dan abang ipar saya itu juga jadi saya menghargai iman mereka, tapi kesembuhan itu, saya hanya bilang kesembuhan itu bukan hanya secara kita juga akan sembuh, kita juga akan, Tuhan menggerakkan saya bilang Tuhan akan memberikan kesembuhan untuk Koko ya. Kebetulan kakak saya itu menikah dengan orang Chinese, dan Koko Daniel, dan akan sembuh, bertemu dengan Tuhan yang baik, mengasihi kita semua gitu. Jadi saya berusaha roh Tuhan itu, dengan berkat yang saya peroleh dari saat teduh itu, saya bagikan ke ini. Jadi kakak Koko ipar saya itu jadi ini juga gitu ya, jadi mantep lah gitu. Dan Sabtu saya datang, Minggu hari Seninnya ya dia berpulang begitu. Ya, begitu Pak. Sekian sharing saya. Terima kasih Bu, bahwa inilah bagaimana di dalam saat-saat terakhir bagi orang Kristen masih ada cara. Oh, ternyata berkat yang kita terima dengan pergumulan, dengan bersama Tuhan, diberikan kepada orang lain sehingga orang lain bisa menghadap Tuhan dengan tenang. Itu kan luar biasa gitu, berkat yang diberikan. Jadi masih banyak dimensi kehidupan dipunyai orang Kristen yang bisa dibagikan gitu. Bukan hanya daripada segi harta atau kekayaan, tetapi banyak dimensi lain yang kalau kita renungkan akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya pengen dengar yang muda nih. Yang muda gimana pengalamannya kayak gitu dalam kehidupan? Saya minta Bu Herlina Frianti ini, udah gimana?
bisa di-unmute. Saya pengen cerita bagaimana pengalaman kehidupannya menjadi berkat bagi orang lain. Silakan. Bu Herlina, di-unmute. Ya, Pak. Nah, bagaimana pengalamannya di dalam kehidupan menjadi berkat bagi orang lain? Apa ya? Eh, ya kalau saya sih sederhana aja sih, maksudnya yang biasa saya lakukan sehari-hari ya, Pak ya. Iya. Saya itu pulang pergi kantor kan naik angkutan umum. Terkadang nggak setiap saat saya lakukan sih, cuman kadang ada sesuatu yang menggerakkan hati saya untuk saya kasih lebih untuk drivernya gitu, untuk supir angkutan umum itu gitu. Terus ketika saya kasih lebih, si bapaknya mau pulangin, saya bilang, "Nggak usah, Pak." "Oh ya, makasih Bu, makasih." Saya nggak tahu sih, tapi hati saya sering digerakkan seperti itu. Kayak bilang, "Kamu harus kasih lebih, kamu harus kasih lebih." Kayak ada sesuatu yang mengatakan gitu Pak. Itu aja sih maksudnya, yang simpel saya lakukan. Bagus. Itulah kehidupan, bahwa ternyata kasih, dugaan saya Rohul Kudus. Perkiraan saya Rohul Kudus menggerakkan Herlina untuk menggerakkan hatinya supaya bisa memberikan kepada orang lain gitu, dalam hal ini sebagai driver. Nggak apa-apa, itulah hal yang kecil yang bisa dilakukan kan. Tidak selamanya harus sesuatu yang hebat gitu, tetapi itulah mungkin pergumulan bersama Roh Kudus. Dugaan saya Roh Kudus yang akan menggerakkan. Kalau kita hubungan beriman dengan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita akan menggerakkannya. Itu pengalaman. Baik, kayak gitu. Saya pengen dengar yang lain nih, ditawarkan nih. Siapa yang lagi pengen cerita bagaimana perjalanan hidupan yang bisa memberikan berkat bagi orang lain karena kita punya keyakinan iman? Ada? Saya Pak Budi. Yang laki siapa? Ayo Ibu nih, silakan Bu. Nggak apa-apa ya, bukan laki nih Pak. Ya nggak apa-apa. Kita sharing kok. Iya. Gimana? Ini sebetulnya pengalaman yang saya rasakan di wilayah 1. Ketika tahun lalu kita digempur habis-habisan oleh COVID. Dan sepertinya menurut catatan di majelis dengan Pak Kris itu wilayah 1 terbanyak yang kena COVID. Itu setiap hari gantian tuh Pak, banyak banget. Pak Rus dulu sebagai ketua juga sampai kena, terus bergantian lah Pak kita. Dan kita itu berjibaku Pak, bahu-membahu. Pak Rus lagi kena aja masih bisa nganter obat ke yang kena ya Pak, ke Desmi waktu itu Pak Rus ya. Gitu. Itu sangat luar biasa Pak, wilayah 1. Kalau tadi kan kita dari keterbatasan ya Pak, tapi kita masih bisa berbagi berkat gitu. Nah itu yang dirasakan kami wilayah 1 saat itu. Dari keterbatasan kita ada yang berjibaku dengan perekonomian yang murat-marit gitu ya Pak ya. Kemudian ada pasangan yang sedang kena COVID, atau anak atau keluarga gitu. Kemudian pekerjaan juga masih kita ada yang tiba-tiba anxiety gitu. Tapi puji Tuhan kita wilayah 1 bisa melewati itu dan saling membahu, membantu bergantian. Itu yang saya rasakan. Kita nggak semuanya kondisinya dalam kondisi terbaik gitu ya, dalam ekonomi, dalam kesehatan, tapi bisa hadapi itu dengan penuh perjuangan, dan pasti itu dalam bimbingan Tuhan ya, dan kita bisa lalui itu semua. Puji Tuhan semua juga sehat kembali gitu. Kita ngirim obat, makanan, buah-buahan, vitamin gitu.
Itu puji Tuhan Pak, betul-betul pengalaman kami yang nggak bisa dilupakan gitu waktu COVID kemarin. Itu aja Pak, jadi berbagi berkat kami juga, kami dalam kondisi keterbatasan kami masih bisa saling bahu-membahu membantu gitu. Itulah Makasih, itulah hebat. Inilah pentingnya daripada persekutuan. Bagaimana tadi kan gereja kan perkumpulan dari orang-orang percaya dalam hal yang wilayah saja, persekutuan wilayah ini bisa saling bantu-membantu, menyalurkan berkat di dalam kesulitan yang ada, tapi masih bisa berbagi. Kan luar biasa. Inilah kehidupan orang Kristen gitu, yang pengennya itu ini menjadi kesaksian. Jadi makanya perlu ya kesaksian itu bagi orang lain, sehingga orang lain bisa tertarik gitu suatu saat masuk ke dalam persekutuan orang percaya kita ini gitu. Kita membuka diri, orang lain bisa tahu gitu. Ini pentingnya bagaimana panggilan daripada gereja, bagaimana masing-masing individu mencari apa yang bisa diberikan kepada orang lain bukan buat dirinya sendiri. Jadi persekutuan yang indah, inilah pentingnya wilayah dan pentingnya gereja. Tapi yang kena COVID-nya sendiri gimana? Bisa bantu Pak Riswanto tadi ya? Pak Riz, gimana? Waktu kena COVID masih bagi-bagi obatnya gimana ceritanya? Iya Pak, mungkin karena apa? Untuk saya COVID-nya mungkin waktu itu masih 30 berapa atau 40 Pak, artinya tidak menular Pak. Nah, puji Tuhan kami berumah itu kan 5 orang Pak, yang kena hanya saya sendiri Pak. Jadi kan saya juga disyukur bahwa walaupun kami berlima dalam satu rumah, ini yang kena hanya saya sendiri Pak. Karena setelah saya dinyatakan positif waktu itu, kami juga setelah beberapa hari untuk PCR semua untuk serumah Pak. Ternyata puji Tuhan hasilnya semuanya negatif. Nah, tapi yang disampaikan Bu Retno memang kami juga walaupun masih kena, berusaha untuk mengirim Pak, walaupun tidak sampai dalam, mungkin hanya kita seperti contohnya desmenya kita taruh di pagar Pak. Des, ini ada sesuatu di depan, ya, gitu aja Pak. Terus kalau ya waktu pas kebetulan Pak Chandra itu juga kebetulan saya pas juga Pak. Hanya mungkin kebetulan Pak Chandra nggak tahu Pak kalau saya positif, akhirnya ya lewat teman tolong diantarkan ke sana. Nah itu Pak contohnya Pak. Jadi dengan keterbatasan pun kita coba berusaha Pak, itu Pak, untuk meringankan saudara-saudara kita. Itu Pak dari saya Pak. Baik Pak Faris, kayak gitu. Inilah persekutuan namanya tadi saya katakan. Tapi saya pengen dengar tadi yang pergumulan dengan iman sendiri, bahwa kadang-kadang dengan iman yang diajarkan supaya kita ikut Abraham, kita melangkah meskipun kadang-kadang tidak pasti gitu. Ada yang mau sharing nggak ceritanya? Silakan. Ada yang mau sharing dari pengalaman kehidupan? Berbagi itu penting nggak? Itu untuk menguatkan satu dengan yang lain. Silakan. Ada yang mau bicara? Saya pengen dengar orang yang bisa sharing berkaitan dengan mencari kehendak Tuhan. Kadang-kadang mencari kehendak Tuhan ini misalnya tidak jelas. Ada yang jelas melalui firman Tuhan, kadang-kadang tidak jelas juga maunya kemana nih Tuhan kadang-kadang. Tetapi ketika kita bergumul bersama Tuhan, kadang-kadang kita bisa melangkah. Pengalaman saya, kadang-kadang saya melangkah dulu aja dah. Nanti Tuhan memberikan jalan gitu. Jadi lakukanlah, melangkah dulu, nanti Tuhan memberikan jalan yang terbuka nantinya. Dan setelah dijalani sekian tahun baru ketahuan, oh ternyata inilah jalan daripada Tuhan. Nah, inilah pengennya pengalaman melangkah dengan iman. Ada yang mau sharing nggak? Yang melangkah dengan iman untuk berjalan? Silakan, ada yang lain? Oke, kalau memang nggak ada lagi yang mau bisa sharing. Oh Ibu, Bapak nih. Izin Pak Budi. Silakan. Iya Pak. Ya, saya Pak Sadarma Pak. Nah. Ya, terima kasih Pak Budi atas renungannya. Memang apa yang disampaikan Pak Budi, emang sekali-sekali kita perlu untuk merenung ya Pak. Ya. Merenung untuk keberadaan kita, apakah
keberadaan kita akan memberi berkat minimal bagi saudara-saudara kita atau bagi tetangga lah. Terus terang saja kalau saya sendiri sebetulnya hanya baru sebatas memikirkan seperti Bapak sampaikan tadi, baru memikirkan diri sendiri, paling tidak keluarga. Jadi belum, walaupun sebetulnya keinginan ada untuk bisa berbagi dengan masyarakat yang lain. Kalau boleh Pak, saya sampaikan kemarin, mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa yang menyaksikan di televisi. Saya sungguh berapresiasi dan hormat. Itu ada seorang bapak, dia sengaja membuka warung gratis, Pak. Jadi warung gratisnya itu sehari dia bisa menyediakan sampai 100-150 porsi untuk siapa saja yang datang, tidak melihat apakah agamanya A, B, C, siapa saja. Diperuntukkan bagi, ternyata yang datang sebetulnya selain dari ojol, tapi yang kelihatannya mampu juga. Cuman saya hanya melihat ke Bapak ini aja yang membuka warung gratisnya ini. Saya sangat salut, walaupun dia bukan istilahnya yang mempercaya Yesus, tapi dia melaksanakan itu. Mungkin itu dari iman menurut teman kita. Di satu sisi saya miris Pak, di TV juga justru yang melakukan yang kurang berkenan masih justru pengikut Kristus, malah sampai menghilangkan nyawa orang dan bermain judi sampai ke luar negeri. Jadi apa Pak ya, kadang-kadang ya walaupun bukan dilihat apa agamanya, enggak, semua orang bisa terkena. Cuman itu aja Pak, saya kadang-kadang merenung kenapa justru yang sudah mengaku sebagai pengikut tapi toh perbuatannya enggak seperti Bapak yang buka warung gratis ini begitu. Itu kontradiksi yang sering saya kadang-kadang renungkan sendiri gitu. Jadi sebetulnya agama ini yang membawa kita bukan agama kalau menurut saya, tapi justru iman dan percaya kita kepada Tuhan, bukan agama yang menyelamatkan kita. Mungkin itu Pak sharing dari saya. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih sharing Bapak. Ya, bagi kita orang Kristen bukan agama yang menyelamatkan. Tiap orang pribadi-pribadi kita harus mempunyai hubungan, ada iman yang percaya kepada Tuhan. Itu yang dikerjakan. Tapi percaya itu kan bukan hanya omong. Bukan hanya omong misalnya kayak orang partai misalnya ngomongkan gini-gini, tetapi percaya itu harus dilakukan bagi orang Kristen. Jadi kalau kita percaya tetapi kepada Tuhan tapi tidak melakukan perintah Tuhan, apa fungsinya itu percaya gitu. Makanya Rasul Paulus katakan tunjukkanlah percayamu itu dengan tindakanmu gitu, dengan tindakanmu bukan hanya dengan omongan. Maka Tuhan akan memberikan jalan. Jadi kita harus yakin bahwa orang Kristen itu mempunyai iman secara pribadi. Yang kedua adalah mencari apa maunya Tuhan. Tetapi bagi orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, tidak bisa merenung pagi, bagaimana kita tahu mengenai kehendak Bapa gitu. Makanya kita dorong orang-orang Kristen juga mulai membaca firman Tuhan, merenungkan kehidupan ini, dan dituntut untuk bisa memberikan kepada orang lain. Nah inilah indahnya bagi orang Kristen, bukan namanya saja orang Kristen. Banyak sekali orang yang namanya menjadi orang Kristen gara-gara KTP, gara-gara disebut, tetapi dia tidak mengerti apa yang disebut dengan iman, hubungan pribadi dengan Tuhannya itu. Terima kasih Pak, kayak gitu untuk mengingatkan supaya kita selalu berhubungan kepada Tuhan dan bukan hanya daripada agama yang menentukan. Terima kasih. Saya pikir kita akan akhiri saja pertemuan kita. Saya kembalikan atau ada yang mau masih bicara? Kalau tidak, ya saya kembalikan kepada MC untuk menyelusuri, menyelesaikannya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Budi firmannya dan Bapak Ibu yang boleh sharing. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua.
Sebelum kita doa syafaat, kita mau menyanyikan lagu dari KJ 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Doa syafaat boleh dipimpin Bapak Budi. Baik, Ibu, Bapak sekalian ada topik-topik doa yang pengen dipanjatkan nggak? Saya ada topik yang diberikan oleh Ibu Nelsia ini, terutama untuk anaknya, untuk suaminya yang ada di Medan dan sebagainya. Ini Nanti ada di kita atas panjatkan sudah itu ada, Pak. topiknya, ya. Pokok doanya sudah ada di chat Di dari chat. ya, Oh, oke. Itu saja. ya dari Baik. atas. Baik, Bapak sekalian. Ya, di samping pokok doa yang ada di chat itu juga ada permohonan doa khusus yang diberikan oleh Nelsia ya. Nah, untuk keluarganya. Baik, Bapak sekalian, kita akan memanjatkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang punya kerajaan surga yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami mempunyai Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Bapak, kami bersyukur bahwa kami telah menjalankan persekutuan wilayah ini sampai pada akhirnya. Kami bersyukur bahwa firman-Mu sendiri yang akan menguatkan tubuh kami, menguatkan daripada rohani kami, supaya kami boleh berbuat sesuatu, boleh melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Ajarlah kami selalu sensitif terhadap seorang akan yang lain, juga terhadap lingkungan kami, supaya kami boleh memberikan kepada mereka. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan segala berkat lebih dahulu kepada kehidupan kami. Ajarlah kami mensyukuri apa yang kami terima, dan ajarlah kami juga bisa berbagi kepada yang lain. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin memanjatkan doa khusus kami kepada persekutuan di wilayah 1, biarlah Engkau sendiri yang akan membimbing persekutuan di wilayah 1 ini, termasuk pengurus-pengurusnya, supaya makin banyak menarik beberapa orang yang lain, sehingga bisa bergabung, sehingga kami boleh berbagi kasih satu dengan yang lain. Ajarlah hikmat dan bijaksana-Mu kepada pengurus, supaya bisa memperlakukan daripada anggota untuk berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih atas persekutuan ini. Tuhan, kami juga ingin mendoakan akan para lansia yang kami temui, banyak sekali orang-orang yang makin
tua hidupnya makin banyak menderita dan yang kesepian, baik menderita sakit dan sebagainya. Kami mendoakan kepada mereka ya Bapa supaya Engkau menghibur bahwa mereka itu tidak sendirian meskipun makin lanjut usianya. Biarlah hikmat daripada Tuhan, Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada mereka bahwa mereka ada teman yang kekal yang akan sampai ke dalam surga. Terima kasih, kami mendoakan untuk Pak Suyono, kita mengenal daripada dia, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang memberikan kesembuhan dengan sakit penyakit yang dideritanya. Banyak masalah di dalam kehidupan, di dalam kesakitan bagi masa tuanya, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kehendak-Mu lah yang jadi kepada Pak Suyono ini, dan juga ajarlah kepada keluarganya untuk mempunyai keyakinan bahwa kami semua adalah akan diberkatin apa yang terbaik, apa yang kami terima. Tuhan, kami ingin mendoakan dengan saudara-saudara kami, Ibu Eis dengan Bapak Rudi, yang akan menyelenggarakan pesta pernikahan bagi anaknya pada tanggal 1 Oktober. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri memberikan kekuatan bagi keluarga ini, biarlah perayaan pernikahan ini menjadi suatu tahapan bagi anaknya sendiri untuk memasuki mahligai keluarga, menjadi keluarga yang Engkau sendiri yang memberikan berkatnya, memberikan naungan pada mereka. Berikan kekuatan bagi keluarganya, bagi ibu bapaknya yang akan memberikan support kepada anak-anaknya dalam menjalani kehidupan. Kami bersyukur punya wilayah satu yang saling bisa membantu satu dengan yang lain. Kami malam hari ini akan mendoakan khusus kepada keluarga Nelsia untuk anaknya yang memasuki di dalam perguruan tinggi. Kiranya juga Engkau memberikan kekuatan, memberikan support daripada baik dana, kekuatan, dan perlindungan supaya anaknya boleh berhasil, karena inilah dambaan daripada keluarga. Tetapi kami juga mendoakan bagi keluarga Nelsia untuk kesembuhan anaknya, Deborah, yang sedang sakit. Kami tidak tahu kadang-kadang penyakit yang diderita bagi banyak orang Kristen juga, tetapi kami hanya memohon bahwa Engkau sendiri memberikan berkat, baik pengobatan melalui dokter, melalui tradisional, supaya Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang memberkatinya. Kami yakin bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, yang memberikan kesembuhan bagi anak-anak yang memintanya. Kami bersyukur bahwa kepada keluarga Nelsia juga, bahwa kami mendoakan untuk suaminya Bu Nelsia Aranto yang sedang ada di Medan untuk menghadiri pemakaman keluarganya di Medan. Ajalah untuk mengantungkan segala sesuatunya di dalam kehilangan seseorang ini, bahwa kita akan bertemu kembali di masa yang datang, karena kami adalah orang-orang percaya yang akan dikumpulkan di masa mendatang. Terima kasih Tuhan sekali lagi bahwa kami boleh bersekutu satu dengan yang lain, boleh sharing satu dengan yang lain. Ajarlah kami untuk mengenapaki kehidupan yang masa datang ini dengan berbagai tantangannya, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Dan kami punya yakinan bahwa kami tidak takut dengan apapun, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus yang telah memberikan berkat-Mu kepada kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita berbagai macam berkat yang sampai seumur hidup pun kita nggak akan pernah bisa hitung itu berkat Tuhan satu-satu, nggak akan pernah bisa kita jabarin satu-satu. Bahkan juga terkadang kita nggak menyadari dalam kondisi tertentu apa yang terjadi pada kita ternyata itu adalah berkat dari Tuhan. Sekarang saatnya kita sungguh-sungguh hidup dalam iman dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Mari kita lakukan dengan senang karena Tuhan mengutus kita. PKJ 185. Maaf Kak Widya. Ya. Maaf, saya Pak Budi, tolong ini Pak, ada yang tertinggal Pak, doa syafaat dari Pak Bayu. Mohon doanya untuk istrinya Pak Bayu yang sedang positif COVID. Mungkin bisa didoakan pas doa penutup ya Pak Budi. Sama Bu Ria ya. Iya. Pak Bayu siapa ya? Ini ada di chat juga Pak. Oh. Ada di chat Pak ya. Iya Pak, saya warga baru Pak. Oh, oke. Iya.
Mohon Sama Bu doanya Pak, Ria. istri saya kena COVID. Terima Oke, kasih. ya baik Pak Bayu, terima kasih. Ada persembahan, Bu Nancy? Nanti pengumumannya pas terakhir. Oke. Ada nanti slide-nya, Bu. Rahel boleh di-play? Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening Ibu Erlina yang sudah ditampilkan di slide. Kemudian bagi Bapak Ibu juga yang mau memberikan persembahan melalui amplop, bisa diserahkan ke Bu Erlina di gereja. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Baik, apakah saya akan tutup dalam doa? Boleh Pak, sebagai doa penutup. Baik, mari kita akan tutup persekutuan wilayah kita dengan doa lagi kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang punya kerajaan surga, kami mengakhiri akan persekutuan wilayah kami pada malam hari ini dengan suatu sukacita dan keyakinan bahwa kami ingin melangkah dengan kehidupan ini. Engkau sendiri mengutus kami untuk terjun ke dalam dunia. Biarlah kami melayani orang yang susah, yang papa. Biarlah kami dengan sukacita, dengan senang hati menyalurkan berkat kami kepada mereka. Pada malam hari ini kami juga ingin membacakan doa yang khusus
bagi Bapak Bayu karena istrinya yang menderita COVID, barusan mendapatkan COVID. Kami berdoa dengan keyakinan bahwa Bu Wiwin akan kembali seperti sedia kala karena Engkau sendiri yang menilik mereka. Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada menghadapi tantangan di dalam COVID ini, karena banyak sekali situasi yang tidak menentu, tetapi kami juga bisa diyakinkan masing-masing anggota di wilayah satu ini dengan keyakinan bahwa kami boleh melangkah dengan baik karena Engkau sendiri yang beserta dengan kami. Terima kasih untuk persetujuan yang indah pada malam hari ini antara kami untuk melakukan pekerjaan kami dengan aktivitas di kemudian hari, di minggu yang akan datang. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami semua, karena curahan daripada Roh Kudus-Mu yang akan memberikan ketenangan supaya kami bisa melangkah dengan baik. Terima kasih sekali lagi, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Iya, malam Pak Terima Budi. kasih Pak Budi. Pak Budi. Malam semuanya. Iya, makasih Pak Budi untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kak Widya, saya ambil alih dulu ya. Iya. Terima kasih juga Kak Widya, jadi MC juga, terus Kak Rahel untuk host-nya. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan perwil pada hari ini dengan baik dan lancar. Ya. Kita foto bersama dulu, mumpung Pak Budi masih bersama kita. Open cam dulu semuanya. Bisa dibantu Kak Rahel atau Kak Widya? Kak Rahel. Foto Kak Rahel. Biasa tangannya satu. Aku stop share screen dulu sebentar ya. Ya. Sebentar. Bu Ria bisa, Bu Marce. Nah, Mama mau ikut? Pak Yono. Iya, Mama, Mae mana Mae? Pak E-nya mana Pak E? Ya. Pak Yono, sembuh ya Pak? Ya. Rahelnya hilang. Bisa, Rahel? Bisa? Oke. Kami ya Rahel ya. Tangannya satu. Semua tangannya satu. Satu. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sudah? Ya. Ya. Sekali lagi mau? Boleh, boleh. Boleh, sebentar. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Oke. Baik. Makasih. Saya live ya. Boleh Pak Budi, terima kasih. kasih, Sampai Pak Budi. bertemu lagi pada kesempatan. Mungkin bisa stay dulu. Ada beberapa yang harus disampaikan. Satu mungkin yang agak dekat ini. Tadi saya siang itu dapat info dari Pak Handoko. Pak Handoko di wilayah 5 sekarang. Jadi panitia bulan keluarga di bulan Oktober. Bu Retno, maaf. Ya, hadir. Perkenalan anggota baru dulu. Oh Bu. iya, betul. Sebentar. Pak keluarga Pak Bayu ya? Iya. Boleh open cam lagi, Pak? Maaf tadi kelewat. Saling menyapa. Jadi ini beda kamar sekarang, Pak. Gimana, Bu? Beda kamar dengan Bu Wiwin. Iya, beda kamar. Wiwin di sebelah kamar Tapi kondisinya tidak ini batuk pilek aja. Batuk pilek aja, Bu. Untungnya. Iya, kalau sekarang. Betul. Iya, cepat sembuh deh. Terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Iya, salam kenal. Salam kenal Pak Bayu. Ya. Iya. Aktif bersama ya Pak. Nanti Ibu Wiwin juga kalau sudah sembuh. Alamatnya di mana Pak Bayu? Saya di Taman Kenari Jagorawi, Blok 7F nomor 8. Taman Kenari. Jadi Jagorawi. lewat Yang ke arah Citerep.
Taman Kenari Oh, Jagorawi yang di Citerep. iya. Iya, Taman Kenari Yang ada beberapa. klinik itu ya Pak, kalau nggak salah ya, pas depan Iya, di atas. Rumah Sakit Iya, Anissa itu, Bu. Rumah Sakit Anissa Iya. naik ke Oh atas iya. itu. Betul, Bu. Oke. Ya. Bulan depan kita ada portalnya, kita di outdoor bisa ikut dekat Pak di Cibinong juga. Ya, Bu Win juga udah mudah-mudahan, sembuh. Bu. Iya. Ya, kita bantu Terima doa kasih. juga. Terima kasih doanya. Oke ya, kita lanjut dengan pengumuman yang lainnya. Yang tadi saya lanjutkan. Ya, dapat info dari panitia bulan keluarga wilayah 5 bahwa wilayah 1 dapat tugas untuk isi pujian di tanggal 2. Tetap Bang Beto ternyata tetap ada isi pujian meskipun perjamuan kudus. Tadi saya udah konfirmasi ke Pak. Tapi saya sudah sampaikan karena kita dadakan, katanya sih suratnya sudah lama sampainya, tapi bukan ke saya, mungkin ke Telingsut kemarin. Jadi saya tadi ngomong ke Pak Handoko, kalau bisa tukar jadwal bisa nggak? Karena kalau untuk minggu depan kita paksakan, kita nggak bisa. Pertama latihannya juga kita nggak perlu karena hari Sabtu juga kita ada pernikahan Kariri, saya bilang begitu. Nanti Pak Handoko mau meetingkan dulu dengan panitia, kalau bisa tukar kita tukar. Grab aja kali ya ke Pak itu. Kenapa Putri? Berarti kan naik Grab aja. Kenapa Putri? Ya, jadi nunggu dulu. Intinya saya sudah sampaikan ke Pak Handoko bahwa untuk minggu depan kita wilayah 1 kemungkinan belum bisa tugas, tapi kalau kita diizinkan untuk ganti jadwal, bisa ya Bapak Ibu, misalnya minggu depannya lagi gitu ya. Jadi kita masih ada waktu untuk latihan mungkin di hari Minggu depan gitu. Kalau hari Sabtunya nggak mungkin, tapi kalau hari Minggu depan kita masih bisa latihan 1-2 kali lagi lah gitu dengan hari misalnya Sabtu depannya lagi gitu. Tapi mohon dipersiapkan aja Mbak Arin, tolong dibantu misalnya lagunya isi tentang keluarga. Jadi mungkin tolong disiapkan nanti pengiringnya gitu. Jadi Mbak Arin yang siapkan lagunya dan mengajar Bang Beto yang mengiringi. Dengan Mas Dedi bisa kan berdua? Ya, Bang Beto mengiringi. Ayo. Mbak Retno ini jadinya semua wilayah 1 gitu. Kalau memungkinkan gitu, yang mau bisa latihan kita barengan. Oh. Lebih rame-rame lebih seru kan? Oh ya, Ya. baik ya. Ya kalau kita masih dikasih waktu sama ini ya wilayah panitia bulan keluarganya. Ya, gitu. baik. Ya. Itu yang pertama. Terus acara bulan keluarga lagi itu dilaksanakan, ada acara puncaknya tanggal 29 Oktober. Itu ada gathering di LAI, parkir LAI. Nah, kita wilayah bisa ikut, ada kontribusinya per orang itu 10.000. Kita bisa berapa orang juga bisa datang. Nanti kita datang juga bagusnya kita datang rame-rame. Kalau ada games atau apa kita bisa rame-ramean gitu. Itu yang untuk bulan keluarga. Nah, untuk bulan depan kita kan mau ibadah Padang ya. Tadinya kita tanggal 29, tapi karena 29 itu dipakai bulan keluarga, acara puncaknya. Jadi kemungkinan kita majukan tanggal 2 hari Sabtu. Jadi nanti saya minta Bang Fi sama Bu Hilda, nggak ada ya Kak Hilda. Jadi nanti untuk acaranya nanti mungkin kalau untuk susunan ibadah nanti Bu Nelsi bisa kerjasama dengan Bang Franky dan Kak Hilda itinerary-nya. Jadi kalau acara dari awal kan nanti dari awal jam 8 kita ada acara jalan santai dulu.
Oh iya, acaranya kita laksanakan di Kebun Raya Cibinong. Jadi kita ada jalan santai, terus kemudian kita ada games, kemudian jam 10 kita ibadah, jam setengah 12, jam 12 kita sudah bisa break makan siang, acaranya selesai. Itu aja. Nanti itu sekitar tanggal 22. Nah, nanti Kak Hilda atau Bu Ria nanti minta tolong dibuatkan list untuk anggota wilayah 1 yang akan ikut. Jadi kalau bisa dari tanggal 1 kita sudah ngelis siapa aja yang ikut, karena untuk kebutuhan tiket masuk dan konsumsi itu. Jadi jumlahnya berapa nanti tolong di list, diumumkan di WAG wilayah 1. Itu kemudian kalau misalnya ada dari Bapak Ibu nanti di acara ada yang mau bawa snack, dipersilahkan nanti menghubungi Bu Erlina. Snacknya apa, terus nanti ke Bu Erlina disampaikannya. Gitu. Nanti kita umumkan di WAG juga dalam bentuk tertulis. Gitu. Itu mungkin ada lagi nggak ya? Bu Erlina, ada lagi yang akan disampaikan? Belum di unmute, Bu. Masih. Kalau latihan yang untuk nyanyi itu Bu, yang kur? Ya. Atau? Iya, ini kan nunggu dulu info dari Pak Handoko. Kepastiannya kita hari apa tanggal berapa kita bisa terjadwal. Terus lagunya dari Bu Arin. Paling kita kalau misalnya kita bisa tukar ke tanggal 8 misalnya. Kita latihan di tanggal 2 sama tanggal 7. Itu tanggal 2 di gereja, tanggal 7 juga boleh di gereja. Gitu, atau di yang dekat kita wilayah. Itu bisa 1-2 kali latihan. Asal lagunya ada dulu, nanti bisa latihan dulu di rumah. Gitu. Itu aja. Yang lainnya ada Bapak Ibu yang mau disampaikan apa? Mungkin ada unek-unek. Bu Nelsi turut berduka cita ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi nggak? Oh iya, nanti di ibadah pemberkatan Kak Riri, kalau misalnya ada yang berkenan datang di pemberkatan, dipersilahkan. Jadi pemberkatannya mulai 8:30. Nanti ada wilayah 1 terima tamu sih, Bu Is diminta terima tamu dari wilayah 1, tapi nggak terlalu banyak. Nanti ibu-ibu yang bisa nanti kita japrian. Kalau resepsinya kan sore sampai malam ya, dari jam 4 sampai. Yang mau bareng juga dikumpulin bareng gitu, siapa monggo gitu. Siapa tahu ada yang mau bareng, kan di kawasan Olimpik Sentul. Situ. Bu Is juga tadi nggak bisa ikut, diminta didoakan aja tadi. Aja izin. Bu Esther juga tadi izin karena lagi ada pemasangan instalasi listrik di rumahnya. Tuh Kak Hilda juga tadi izin. Tadi ribet habis dari gereja jam 3 belum beres-beres di rumah. Tuh tadi udah pada izin. Pak Yono gimana Pak Yono? Tuh udah ada. Sehat Pak, harus sehat. Pak Yono sehat-sehat ya Pak. Ini kayaknya kebanyakan nyanyi nih di Bogor Barat, jadi jadi serak, jadi batuk nih. Di unmute Pak, suaranya nggak kedengeran. Yang kanan bawah. Oh iya. Kiri, ya, kiri bawah. Sehat Pak?
Ya, lumayan Bu, udah agak Ya, sehat, puji batuknya kurang. Tuhan. Udah enggak begitu batuk. Iya. Biasanya malam ya batuknya itu. Tadi ditanya Pak Handoko, Pak Yono untuk ini yang bulan keluarga. Iya. Ya, kita usahakan bisa hadir Bu, sehat kita. Ya. Ada yang mau disampaikan Pak Yono? Ya, belum Bu, Bu. Iya. Oke, Pak Rijat masih ada yang mau disampaikan? Cukup Bu. Ya. Nanti untuk pelaksanaan bulan depan kita obrolkan di WAG aja ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita sudahi pertemuan kita. Sampai ketemu lagi, kita ngobrol lagi di WA Group. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih ya. Ya, sama-sama sehat semuanya. Ya, selamat malam. Sehat Pak Yono. Sehat. Ayo sehat.